Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semua. Alhamdulillah pagi hari ini antum bertemu lagi dengan Ustadz untuk membahas pembahasan pembelajaran kita yang alhamdulillah kemarin antum sudah menyelesaikan permasalahan tema 1. Nah, untuk kali ini antum sengaja Ustadz bawa ke sebuah tempat di luar pembelajaran dalam ruangan. Hari ini kita akan masuk pada tema yang kedua. Pada subtema yang pertama, pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Nah, anak Ustadz, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah anak Ustadz tahu dengan berbagai macam energi atau sumber energi yang terdapat di lingkungan kita. Yang kedua, anak-anak Ustadz nanti akan Ustadz ajarkan kembali untuk membuat sebuah peta pikiran yang kita akan menggabungkan gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Nah, kemudian anak-anak Ustadz nanti juga akan melihat setelah pembelajaran ini anak-anak Ustadz mampu untuk mengenal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan antum. Kemudian terakhir kita akan membahas tentang tempo tinggi rendahnya sebuah nada. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz, kali ini antum akan dihadapkan dengan sebuah gambar yang ada di dalam buku. Nah, di dalam buku pada halaman pertama antum akan melihat sebuah kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam kegiatan ini tampak seorang ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian, seorang bapak-bapak atau seorang laki-laki sedang berolahraga, dan ada seorang bayi yang sedang berjemur. Nah, anak Ustadz, sebenarnya apa yang mereka lakukan di dalam gambar ini? Nah, di dalam gambar ini mereka memanfaatkan sumber energi. Apa yang mereka manfaatkan? Yaitunya sumber energi matahari. Antum tahu apa manfaat sumber energi matahari? Nah, sebagaimana yang antum ketahui, bahwasannya sumber energi matahari adalah energi yang terbesar di dunia. Bukan hanya di dunia saja, tapi juga sumber energi yang sangat besar di jagat raya. Nah, maka dari itu sumber energi matahari sangat banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Salah satunya bisa antum lihat saat sekarang ini. Ustadz sekarang sedang berada di sebuah pemandangan. Nah, pemandangan ini bisa kita lihat karena kita menggunakan pemanfaatan sumber energi matahari. Nah, apalagi yang bisa kita lihat sebagai pemanfaatannya? Nah, masih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa antum jadikan sebagai bukti bahwasanya kita butuh dengan matahari. Nah, sekarang di dalam buku juga diperlihatkan adanya sebuah pembuktian bahwasanya sinar matahari itu sangat mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Nah, di dalam buku bisa antum cobakan sendiri di rumah bagaimana matahari ini bisa mengeringkan selembar kertas, selembar tisu, dan juga selembar kain. Baik ya anak Ustadz ya. Nah, itu masalah energi matahari. Nah, sekarang untuk energi matahari ini, selain pemanfaatannya untuk manusia, energi matahari juga dapat dimanfaatkan untuk hewan, untuk tumbuhan. Nah, kita contohkan untuk tumbuhan. Kenapa tumbuhan membutuhkan sumber energi matahari? Karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Proses memasak makanan. Nah, jadi tumbuhan itu dia memperoleh makanan karena dia melakukan proses fotosintesis. Nah, proses yang dapat mengolah sumber energi seperti matahari
dengan air nanti akan mengubah semuanya menjadi sumber makanan yang akan disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, antum coba kita kembali ke buku. Kita kembali ke buku. Nah, di dalam buku antum kembali disuguhkan dengan sebuah teks, yaitunya kisah Ali si biji energi. Nah, siapa itu si Ali? Ali adalah sebuah tanaman jagung. Kalau kita bahas masalah jagung, jagung juga salah satu dari makanan pokok bagi kita. Selain dimanfaatkan untuk makanan pokok kita sehari-hari, jagung juga bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, seperti yang antum biasa makan, ada perkedel jagung, ada rebusan jagung, dan juga ada jagung bakar. Ini adalah sebuah pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Nah, antum dari pemanfaatan sumber daya alam ini, antum akan memperoleh yang namanya hasil. Nah, itu yang kita katakan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, antum, sebuah jagung itu dapat tumbuh karena apa? Antum tahu kenapa? Karena jagung itu juga dibantu dengan energi air. Kalau jagung tidak diberi air, maka jagung itu tidak akan tumbuh. Nah, ya, betul ya. Nah, jadi jagung dapat tumbuh kalau seandainya jagung itu diberi air sebagai sumber energi. Nah, di dalam kehidupan kita juga seperti itu. Air banyak sekali manfaatnya bagi kita. Contoh, untuk mandi, untuk masak, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan air. Dan air juga salah satu yang sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan kita. Nah, tanpa air kita tidak bisa hidup. Begitupun dengan tumbuhan. Nah, untuk itu, sebagai manusia, antum juga harus memperlihatkan sikap yang sewajarnya terhadap air. Walaupun air ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tapi air ini kalau terus-terusan dipakai dengan cara yang boros, maka air itu akan segera habis. Nah, makanya sebagai manusia, antum harus mampu untuk menjaga sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana bentuk atau cara antum memperlihatkan sikap antum terhadap air? Nah, di dalam kehidupan kita ada hak dan kewajiban. Begitupun dengan air. Kepada air pun kita juga punya hak dan kewajiban. Antum masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di samping Ustaz sekarang begitu banyak air. Coba lihat, ada air kolam yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk hidup ikan. Dan dengan adanya air kolam ini nanti akan membantu hasil yang didapatkan untuk peternakan ikan ini. Nah, di sana, jauh di sana ada tempat pemandian. Nah, di tempat pemandian sana berarti fungsi air di sana adalah sebagai tempat untuk mandi. Nah, yuk kita kembali lagi. Nah, jadi hak antum terhadap air itu adalah bagaimana antum sebagai manusia itu berhak untuk menggunakannya. Untuk mandi, untuk minum, dan untuk yang lain-lain sebagainya, itu adalah hak antum. Tapi bagaimana kewajibannya? Kewajibannya adalah menjaga supaya air itu tidak dipakai dengan cara yang boros. Nah, pakailah air itu sewajarnya. Pakailah air itu seperlunya saja. Jangan terlalu banyak memakai air
sehingga air itu terbuang sia-sia begitu saja. Nah, itulah hak dan kewajiban antum terhadap air yang ada di lingkungan kita. Nah, antum, air itu seperti yang Ustadz bilang tadi adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, ada satu lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang ketika kita sudah memakainya, maka dapat kita perbaharui lagi. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang kalau kita pakai terus-menerus, maka dia akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi oleh manusia. Apa contohnya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, barang tambang, emas, besi, logam, batu bara, itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau dipakai terus-menerus oleh manusia, maka si sumber daya alam tadi akan segera habis. Nah, paham ya anak Ustadz ya? Kita akan coba untuk menyanyikan sebuah lagu menanam jagung. Coba dengarkan lagu berikut. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Jangkul, jangkul, aku gembira, tanahnya langgar, jagungku panen. Nah, antum sudah mendengar ya lagunya? Nah, lagu tadi itu memiliki nada yang tinggi, nada yang sedang, dan nada yang rendah. Nada tinggi itu ditandai dengan titik pada bagian atas. Contohnya angka 1. Kalau ada titik di atasnya, maka nada itu adalah nada tinggi. Tapi kalau tidak ada titik, maka nada itu dikatakan dengan nada yang sedang. Sedangkan apabila titiknya itu di bawah, maka nada itu dikatakan sebagai nada rendah. Ya. Ketika antum bernyanyi, tentu antum akan dapat mendengarkan suaranya melalui angin yang menyampaikan. Seperti pembelajaran kita kemarin. Kenapa bunyi bisa sampai ke telinga? Itu karena adanya udara. Nah, udara juga salah satu sumber energi. Atau angin juga merupakan salah satu sumber energi. Antum pernah lihat di negara Belanda? Negara Belanda terkenal dengan negara kincir anginnya. Kenapa? Karena mereka menggunakan kincir angin untuk dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik. Nah, coba antum lihat berapa banyak kincir angin yang ada di sana. Nah, tentu salah satunya digunakan untuk menghasilkan sumber energi angin. Dan antum pun juga bisa membuat kincir angin ini dengan menggunakan kertas. Nah, caranya ada di dalam buku. Nah, baik anak-anak Ustadz ya. Jadi sebelum pelajaran Ustadz tutup, akan Ustadz simpulkan pembelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama adalah sumber energi. Bahwasanya sumber energi kita yang terbesar adalah matahari. Adapun pemanfaatan sumber energi matahari adalah sebagai penunjang kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari, apakah itu menjemur pakaian ataupun kegiatan menjemur garam dan lain-lain sebagainya. Kalau untuk tumbuhan, sumber energi
matahari dimanfaatkan untuk fotosintesis. Nah, kemudian sumber daya alam itu ada dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang kalau kita pakai dapat kita perbaharui kembali. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang kalau kita pakai maka dia tidak bisa diperbaharui lagi atau dia akan segera habis. Nah, selanjutnya ada 3 bentuk tangga nada, yaitu tangga nada tinggi, rendah, dan sedang. Untuk tangga nada tinggi ditandai dengan titik 1 di atas. Untuk tangga nada sedang tidak memiliki tanda. Kemudian untuk tangga nada rendah memiliki titik pada bagian bawahnya. Nah, terakhir ada 3 jenis sumber daya energi yang kita pelajari hari ini, yaitu matahari, air, dan angin satu lagi. Paham mana Ustadz? Mudah-mudahan antum mendapatkan pelajaran untuk pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu belajar agar antum walaupun di masa pandemi ini masih mendapatkan ilmu walaupun tidak bertatap muka dengan Ustadz. Baik, kita sudahi pelajaran kita pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.